Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Meskipun kita belajar online, semoga kita semua selalu diberi kesehatan yang prima, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar online dengan baik, dengan lancar hari ini. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang himpunan. Mungkin ini materi baru untuk kalian. Jadi nanti Bu Guru akan menjelaskan apa itu himpunan, mulai dari pengertian dan seterusnya. Jadi tolong diperhatikan karena ini materi baru. Nanti Bu Guru jelaskan di video, kemudian catatannya nanti Bu Guru foto. Silahkan catat nanti catatannya, dan catatannya dicatat di buku catatan. Dan nanti di akhir juga Bu Guru akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi nanti yang dikumpul ke WA pribadi Bu Guru itu hanya soal latihannya dan jawabannya saja. Untuk catatannya nanti Bu Guru periksa pada saat masuk sekolah, ya. Itu. Jadi sebelum mengumpul nanti jangan lupa tulis nama dan kelasmu di lembar jawaban yang kamu kirim ke WA pribadi Bu Guru supaya Bu Guru masukkan hasil pekerjaanmu nanti ke buku nilai Bu Guru. Jadi supaya Bu Guru tidak bingung ini pekerjaannya siapa. Jadi nanti nilaimu Bu Guru masukkan ke buku nilai. Dan pekerjaanmu, ya tugasmu itu Bu Guru terima di WA pribadi Bu Guru paling lambat jam 8 malam. Ingat, jam 8 malam Bu Guru tunggu di WA pribadi Bu Guru. Dan ingat, jangan lupa tulis nama dan kelasmu, ya. Tulis nama dan kelasmu di lembar jawaban tugasmu. Oke, anak-anak, untuk mempersingkat waktu, tolong perhatikan video penjelasan Bu Guru berikut ini. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Terdefinisi dengan jelas di sini maksudnya definisinya itu benar-benar jelas, tidak bisa dibantah lagi, dan anggota-anggotanya juga jelas. Seperti itu. Jadi kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Contoh, kumpulan yang termasuk himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Jadi semua siswa yang lahir pada bulan Agustus itu anggota-anggotanya ini. Kemudian yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Jadi yang masuk di sini adalah semua siswa laki-laki. Laki-laki jelas ya, laki-laki yang mana, yang perempuan yang mana. Kemudian yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Buah-buahan yang diawali dengan huruf M itu mangga, manggis, ya. Itu. Jadi jelas yang diawali huruf M. Mangga itu jelas benar-benar ada mangga, manggis juga ada, tidak bisa dibantah kalau memang dia buah yang diawali huruf M dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian yang keempat, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S, ada Surabaya, ada Semarang, ya. Itu. Jadi Surabaya dan Semarang itu tidak bisa dibantah. Tidak ada lagi orang yang bukan, Surabaya itu tidak diawali dengan huruf S, tidak ada. Jadi Surabaya itu nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Begitupun Semarang dan kota-kota lain yang diawali dengan huruf S. Yang kelima, kumpulan binatang yang berkaki dua. Kumpulan binatang yang berkaki dua di sini ada ayam, ada bebek, ada burung, dan binatang-binatang lain. Jelas ya di sini binatang itu memang berkaki dua. Sekarang kita bandingkan yang mana himpunan dan mana yang bukan. Yang contoh yang bukan himpunan. Kumpulan makanan yang lezat. Makanan yang lezat. Nah, kalau lezatnya makanan ini mungkin menurut kalian lezat, tapi menurut Bu Guru tidak. Misal, kalian suka bakso. Bakso makanan lezat, tapi mungkin ada teman kalian yang tidak suka bakso. Ada juga menurut kalian yang makanan yang lezat itu coto. Ada yang suka coto, ada yang suka tidak. Jadi lezat ini bagi yang suka, tapi bagi yang tidak. Jadi lezat ini relatif, tidak bisa menjamin, definisinya tidak jelas. Ini lezat itu tergantung siapa yang makan itu. Contoh kedua, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Misalnya Bu Guru suka matematika, tapi belum tentu kalian suka. Misal teman kalian ada yang suka IPA, tapi mungkin siswa lain tidak suka. Jadi ini masih bisa dibantah oleh siswa yang lain tuh. Yang ketiga, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Nah, pandai mungkin menurut salah satu siswa ini pandai, tapi menurut siswa lain biasa-biasa saja, tidak pandai. Jadi pandai ini relatif, tergantung siapa yang menilai. Yang keempat, kumpulan siswa yang cantik di sekolahmu.
Bisa siswa yang cantik kamu tuliskan misalnya si Ani, si Beni, si siapa lagi namanya, Betty, Ira, misal seperti itu. Tapi mungkin menurut siswa yang lain, yang kamu sebutkan ini tidak cantik, mukanya biasa-biasa saja. Jadi cantik itu relatif, tergantung siapa yang memandang itu. Jadi yang seperti ini bukan, meskipun dia kumpulan tapi dia bukan himpunan. Bedakan tadi dengan yang di atas yang termasuk himpunan. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Ini jelas yang semua siswa yang lahir pada bulan Agustus itu kan memang lahir, ada buktinya, ada bukti akte kelahiran, dan di kartu keluarga juga seperti itu. Begitu kumpulan siswa laki-laki, ya siswa laki-laki kan jelas ya, dia kalau di MTS dia memakai celana, kemudian tidak memakai hijab, itu ya kelihatan dari bentuk fisiknya. Kumpulan buah-buahan dengan huruf M, mangga, manggis, itu memang buah. Orang suka tidak suka manggis atau mangga, dia memang buah yang diawali huruf M. Beda dengan tadi makanan lezat. Makanan lezat mungkin menurut kamu lezat, misal coto lezat menurut kamu, tapi menurut teman-teman yang lain tidak enak karena saya tidak suka. Tuh, jadi meskipun dia kumpulan makanan lezat, misal makanan lezat menurut ada bakso, ada coto, ada konro, ada gado-gado misalnya, nasi kuning, tapi mungkin menurut teman kalian yang lain ada di situ yang tidak lezat karena saya tidak suka gitu. Jadi yang di atas ini termasuk himpunan, dia jelas memang mau suka mau tidak, definisinya jelas, memang dia tidak bisa dibantah lagi, sudah seperti itu. Tapi yang di bawah sini dia masih bisa jadi perdebatan, definisinya tidak jelas. Ada kalau contoh yang cantik menurut yang memandang cantik, tapi bagi yang tidak. Begitupun makanan lezat dan contoh-contoh yang lain ini. Jadi itu ya, bisa dibedakan sekarang mana himpunan dan mana bukan. Meskipun sama-sama kumpulan ya, ini kumpulan, misalnya di sini kumpulan siswa laki-laki, di sini kumpulan makanan lezat, sama-sama ada anggotanya, tapi bisa dibedakan yang mana himpunan dan yang mana bukan. Yang bagian B, penulisan himpunan. Bagaimana cara penulisan himpunan? Yang pertama, dia menggunakan huruf kapital. Huruf kapital itu yang biasa kita sebut huruf besar, kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan. Yang ketiga, menggunakan kurung kurawal. Ini buka kurung kurawal, ini tutup kurung kurawal, ini namanya kurung kurawal. Yang keempat, antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, di sini himpunan A, kemudian sama dengan, tadi dihubungkan dengan sama dengan, ini buka kurung kurawal, kemudian Rudi, ini anggota pertama, kemudian untuk memisahkan anggota selanjutnya di sini ada Tony, jadi dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian untuk ke anggota selanjutnya Ahmad, di sini dipisahkan tanda koma. Begitupun Budi dipisahkan tanda koma, Alem dipisahkan tanda koma, Kinara, jadi dari Alem dan Kinara yang dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian ditutup dengan kurung kurawal. Begitupun himpunan B, di sini ada 5, 8, 9, 10, 14. Jadi huruf kapital, kemudian sama dengan, buka kurung kurawal, kemudian di sini anggota-anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Dia menandakan bahwa ini anggota pertama, anggota kedua, anggota ketiga, keempat, dan kelima itu. Kemudian ditutup dengan kurung kurawal. Contoh lain, kita misalnya himpunan C, kita mau bilang himpunan C apa? Misalnya himpunan C itu adalah bilangan, jadi begini, ini himpunan C, kemudian sama dengan, kemudian buka kurung kurawal, kemudian anggota-anggotanya misalnya di sini 0, kemudian untuk memisahkan dengan anggota yang lain koma, kemudian 1, kemudian anggota yang lain lagi dipisahkan dengan tanda koma, misalnya 2, lanjut lagi, ini 3, kemudian dipisahkan tanda koma lagi, 4, dan 5, misalnya selesai seperti itu, tutup lagi dengan kurung kurawal. Ingat, huruf kapital dulu, nama himpunannya adalah huruf kapital di sini, kemudian sama dengan, kemudian buka kurung kurawal, kemudian anggota-anggota yang di dalam dipisahkan dengan tanda koma, kemudian tutup kurung kurawal. Yang bagian C menyatakan himpunan. Jadi menyatakan himpunan di sini ada 3. Yang pertama itu menyebutkan anggotanya, menyebutkan atau mendaftar anggotanya. Menyebutkan di sini maksudnya kita sebutkan satu-satu anggotanya di sini. Jadi himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Jadi rinci di sini anggotanya semuanya kita tulis di sini. Atau himpunan B anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Atau misalnya himpunan C adalah himpunan nama kampung yang ada di kota Bombana. Misalnya bisa di sini C sama dengan ada Lawuru, ada Kasipute, ada Kampung Baru, ada Poea, misalnya seperti itu ya. Jadi disebutkan anggotanya satu-satu. Kemudian yang kedua itu menuliskan sifat-sifat anggotanya dengan
kata-kata. Jadi menuliskan sifat-sifat anggota dengan kata-kata. Jadi kalau tadi di atas kan ada kita daftar 1, 2, 3. Nah 1, 2, 3 bilangan yang dimulai dari 1 itu bilangan asli. Kemudian 2 dan 3. Oh, bilangan asli hanya sampai 3. Berarti 3 ini kan kurang dari 4. Oh, dengan kata-kata oh ya himpunan A ini adalah bilangan asli yang kurang dari 4. Nah, anggotanya mana? Ya, ini dengan daftar anggotanya dengan ini. Kemudian yang kedua, satu di himpunan B ini adalah 1, 3, 5, dan 7. 1, 3, 5, dan 7. Oh, ini bilangan ganjil. Bilangan ganjil sampai 7 saja. Berarti 7 ini kan kurang dari 8. Oh, dia himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 8. Jadi ditulis kata-katanya gitu. Yang ketiga, menuliskan dengan notasi. Jadi di sini himpunan A adalah himpunan X, ini X ya. X ini garis datar ini dibaca sedemikian sehingga X kurang dari 4. Ini X kurang dari 4, ini kurang dari 4. 1, 2, 3 kan kurang dari 4. Kemudian X adalah bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1 ya. Kemudian karena di sini kurang dari 4 berarti berakhir sampai 3. Yang kedua, B adalah himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 8 dan X adalah bilangan ganjil. X-nya kurang dari 8. Nih, kurang dari 8. Kemudian di apa dia di sini? Oh, karena dia bilangan ganjil berarti dia kurang dari 8 dan X-nya adalah bilangan ganjil. Itu. Selanjutnya bagian D, himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Tidak mempunyai, dia himpunan tapi anggotanya tidak ada. Dan dilambangkan dengan ini ya. Kurung kurawal ini. Kan kalau himpunan itu harus ada kurung kurawal, dilambangkan dengan ini, kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Ini artinya dia mau tulis anggotanya karena tidak ada ya sudah tutup kembali. Atau seperti ini angka ya, huruf kayak angka 0 seperti ini tapi ada garis seperti ini. Itu himpunan kosong, itu ditulis seperti itu. Contoh, siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Ada tidak kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun? 7 tahun itu kan masih SD ya, kelas 2 dan kelas 3. Jadi kalau di daftar anggotanya siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Berarti di sini himpunan A, jadi kita mau tulis misalnya, kita kan harusnya di sini tulis nama, misalnya ada Wati, Ira, misalnya Ani. Tapi karena tidak ada siswa yang berusia 7 tahun, kelas 7 ya, kelas 7 MTS ini bukan SD. Siswa kelas 7 MTS yang berusia 7 tahun, kita mau tulis anggotanya karena tidak ada ya sudah kita tutup kembali himpunan kosong. Atau misalnya penulisannya seperti ini, A sama dengan ya 0 ya, kayak 0 tapi kemudian kita garis seperti ini. Jadi penulisannya seperti itu. Berarti tidak ada anggotanya, dia kosong, himpunan tapi tidak ada anggotanya. Kemudian contoh kedua, nama bulan dalam setahun yang terdiri dari 25 hari. Nah, bulan dalam kalender kita itu kan paling sedikit itu 28 hari. 28 hari ini bulan Februari. Ini yang paling sedikit, 28 atau 29 yang paling sedikit. Di sini 25 hari. Ada enggak bulan dalam bulan di dalam setahun yang harinya cuma 25 hari? Coba kita lihat. Januari itu kalau bukan 30, 31. Februari itu dia yang paling sedikit antara 28 dan 29. Selain Februari tidak ada lagi. Berarti nama bulan yang nama harinya terdiri 25 hari saja itu kita tulis seperti ini. Misalnya kita mau tulis Februari, kita mau tulis Februari, ternyata Februari itu harinya 28 paling sedikit, bukan 25. Karena tidak ada ya sudah kita tutup kembali, jadi dia kosong, tidak isinya. Atau seperti ini, B sama dengan ini. Jadi tidak ada anggotanya, himpunan tapi tidak ada anggotanya. Oke ya. Bagian E, anggota himpunan. Anggota himpunan dilambangkan dengan ini, jadi kayak huruf E tapi bukan seperti ini ya. Seperti ini, kayak huruf E tapi bukan ini. Kemudian ini anggota lambangnya seperti ini. Kemudian kalau bukan anggota berarti ini kayak huruf E seperti ini. Kemudian kita coret
seperti ini bukan anggota, jadi ini dibaca anggota, ini dibaca bukan anggota, itu ya, dilambangkan dengan ini. Kemudian contoh misalnya di sini himpunan A ada anggotanya, himpunan A anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi anggotanya di sini banyak, anggota A di sini ada 8. Misalnya di sini 1 ini anggotanya A bukan? Nah, 1 ada di sini enggak? Oh, 1 ada di himpunan A, berarti 1 ini adalah anggotanya A ini. Kemudian 7, di sini ada 7 tidak? Oh, 7 ini ada di himpunan A, berarti 7 adalah anggota himpunan A gitu. 9 ada di sini enggak? Di sini anggotanya hanya sampai 8. 9 ada di sini. Oh, 9 tidak ada di sini. Karena 9 tidak ada di anggotanya A, berarti 9 bukan anggotanya A. Kenapa? 9 tidak ada di sini. Tidak ada di dalam himpunan A. Kemudian 3 anggotanya bukan? 3 ada enggak di sini? Himpunan A, oh ada 3. Berarti 3 adalah anggota himpunan A. Oke. Kemudian 10 ada di sini tidak? 10 oh enggak ada. 10 tidak ada di dalam anggota himpunan A. Berarti 10 ini bukan anggotanya A. Selanjutnya 15 ada enggak di sini? 15 di himpunan A. 15 tidak ada. Berarti 15 bukan anggota dari A.